Oke, episode terakhir dari ngomongin soal pricing and promotion strategy dari neuromarketing and behavioral science perspective gitu ya. Udah 2 episode, kita kemarin episode satunya mulai dari ngerti prinsip dasar gimana otak memproses diskon gitu ya, ada pain pleasure, terus gimana pro and cons-nya untuk brand sama sales, triknya juga apa, kita juga udah bahas gitu ya. Episode yang kedua kemarin kita ngomongin soal ada 5 trik pricing and promotion dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada harga coret, psychological price, diskon versus bonus, terus habis itu persen versus rupiah, terus ada BOGO, buy one get one dan lain sebagainya. Nah, episode ini ada trik-trik yang lebih advance, walaupun dan ada juga tips yang agak general tapi cukup applicable ya. Yang pertama itu tentang diskon versus voucher gitu ya. Mending mana sih dikasih diskon 1 juta atau voucher 1 juta gitu kan. Nah, sebelum jawab, saya mau cerita di behavioral science ada yang namanya endowment effect. Endowment effect ini adalah satu teori yang mengatakan bahwa orang lebih menghargai sesuatu yang sudah jadi miliknya. Gitu. Diskon ini belum dimiliki sebenarnya secara personal karena belum bertransaksi saya gitu kan. Saya dapat diskon, lihat iklan diskon udah selesai. Gitu. Kalau saya dikasih voucher seolah-olah itu udah ada di saya, itu jadi punya saya, sehingga saya lebih menghargai voucher ketimbang diskon. Gitu. Jadi menghanguskan voucher itu punya efek kehilangan lebih besar, lebih menyakitkan ketimbang melewatkan diskon. Gitu, karena udah di tangan, seolah-olah tanggung jawab kita, kenapa nggak dipakai, itu kan udah ada gitu kan. Jadi mending mana secara teori ya, voucher itu lebih works karena itu tadi ada endowment effect di mana orang ini udah di tangan gitu sebagai uang. Kalau hangus ini saya yang rugi, kenapa harus dihangusin dan sebagainya. Nah, tapi kok saya nggak ada yang berpikir, tapi Pak saya udah coba pakai voucher, saya bagi-bagi voucher tapi nggak jalan gitu ya. Kenapa nggak jalan? Nah, balik lagi, kadang-kadang cara ngejalaninnya itu juga bisa berpengaruh terhadap apakah ini bisa jalan apa enggak. Pertama, ada kemungkinan yang paling saya temuin itu adalah orang bagi-bagi voucher, di voucher 1 juta pakai ya gitu ya. Tapi vouchernya untuk ngedapetin itu effortless gitu ya. Gampang dapetinnya. Nah, balik lagi di behavioral science ada yang namanya effort justification bias gitu kan. Artinya orang lebih menghargai sesuatu ketika ada effortnya. Contohnya waktu itu saya ngomongin Lego sama IKEA. Untuk nge-build Lego itu ada effortnya. Untuk beli barang IKEA terus harus ngerakit sendiri itu ada effortnya. Tapi justru effort itu yang membuat kita lebih menghargai Lego dan IKEA. Dan effort yang sama itulah yang membuat kita lebih sayang sama anak sendiri. Walaupun waktu ngegedeinnya aduh gitu kan, pengen nangis, ngomel-ngomel, marah-marah dan sebagainya gitu, karena memang aduh lu bandel banget sih gitu. Tapi kita lebih sayang sama anak kita ketimbang anak orang karena ada effort yang sudah kita tuangkan di sini gitu. Jadi ini pun juga sama, ketika voucher kita kasih secara gampang, effortless orang untuk dapetinnya, maka orang nggak begitu menghargai dan sehingga gampang sekali untuk dilepas. Nah, jadi intinya gimana caranya pakai voucher tapi vouchernya ini nggak bisa lebih jalan lah ya. Yang pertama adalah ya harus bisa voucher ini didapatkannya dengan effort gitu. Jadi memang orang melakukan sesuatu sehingga gue dapet ini. Contoh ya, orang transaksi di restoran, Bu, kalau transaksi sampai segini nanti dapat voucher untuk pembelian selanjutnya. Itu biasanya lebih dihargai ketimbang datang gitu kan, atau ada SPG-nya di depan toko. Ayo silakan nih ada voucher nih. Itu biasanya nggak terlalu dimanfaatin gitu loh, ketimbang yang dia sudah effort terus habis dapat itu biasanya disimpan di dompet, besok dipikir kita masih ada voucher itu loh, yuk kita makan loh dan segala macam. Jadi itu tadi, dan konsepnya kan sama kayak point rewards ya, ada effort yang dia lakukan, entah dia beli sesuatu apapun, terus habis itu membuat dia jadi lebih menghargainya. Nah, yang kedua, ini lebih berat lagi, namanya teknik yang namanya anchor gitu, anchoring. Jadi dulu saya pernah punya pengalaman waktu kerja di marketing consultant, saya pernah pengalaman pegang satu brand AC. Brand AC ini secara feature bagus, salah satu yang terbaik gitu ya. Kita punya kompetitor yang uangnya lebih banyak, marketnya lebih gede, tapi sebenarnya secara feature kita lebih menang gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kita dan kompetitor satu ini sama-sama punya satu AC yang flagship, yang premium, yang harganya mahal, feature-nya bagus banget, bagusan kita dibanding dia gitu ya. Tapi dia lebih pede gitu. Dia lebih pede, didorong terus gitu kan, iklannya kenceng, promosinya luar biasa gitu ya. Nah, kita nggak pede, kenapa? Karena waktu itu pasaran AC harga 1 juta, pasaran AC 1 PK itu harganya 3 juta.
Nah AC premium ini harganya 9 juta. Sama-sama dia 9 juta, kita 9,7 kalau nggak salah. Kita nggak berani ngedorongnya karena apa? Kita mikir bahwa siapa yang mau beli AC 9 juta gitu, nggak ada gitu. Ini AC yang ada ion ya, waktu itu habis musim SARS ya. Jadi AC dengan ion itu luar biasa dicari orang. Nah tapi tetap 9 juta. Emang orang mau keluar uang 9 juta buat AC padahal ada yang 3 juta. Nah tapi dia ngedorong terus gitu ya. Nah kita mikir kita nggak berani. Nah dari sana saya dapat pelajaran. Pelajarannya apa? Setelah kita teliti, kita tahu bahwa ternyata impact-nya, jadi AC yang 9 juta itu tidak laku. Nggak banyak yang beli walaupun ada. Tapi yang menariknya adalah AC yang kelas 2-nya yang di bawah itu laku keras gitu loh. Nah jadi ini teknik anchoring namanya. Intinya adalah kita brand sebelah tadi itu create perception melalui flagship product gitu ya. Dia mendorong produk yang paling bagus walaupun tahu orang nggak banyak yang mampu beli ini, tapi ini meng-create perception bahwa brand ini bagus. Lihat tuh, feature-nya bagus banget gitu ya. Nggak ada yang berani klaim segitu. Sehingga orang datang ke toko nanya, saya mau dong AC yang iklannya kayak di TV, AC yang kayak iklannya di koran, dulu masih di koran ya. Gitu kan, yang kayak gitu kan. Terus ya udah ini gini feature-nya ini. Dibikin tertarik gitu ya. Ya udah, berapa harganya 9 juta? Hah? 9 juta? Mahal banget gitu ya. Mikir-mikir, tapi udah keburu ketarik ke brand ini. Nggak consider brand lain gitu ya. Terus akhirnya ya penjaga tokonya bilang, kalau mau beli yang second layer-nya aja, harganya normal kok, berapa? 3 juta. Nah, persepsinya AC 3 juta ini kualitasnya nggak beda jauh sama yang 9 juta karena second layer-nya. Padahal second layer-nya ini dibanding sama second layer-nya sebelah yang harganya sama-sama 3 juta, itu bagusan sebelah gitu loh. Tapi itu tadi, karena di anchor untuk masuk ke jalurnya yang 9 juta ini didorong, persepsinya udah dibikin, wah dia keren, sehingga second layer-nya itu terjual dengan luar biasa baik gitu. Jadi framing anchor ini luar biasa gitu ya, dan strategi ini nggak cuma dipakai untuk harga, tapi untuk brand ya. Bukan cuma harga yang mahal ini, tapi apapun yang bisa kita jual itu kita angkat ya. Contoh kayak brand-brand, tahu nggak sih itu kan balapan Formula 1, Superbike, MotoGP segala macam itu kan costnya gede ya. Satu mobil balap Formula 1 tuh nggak tahu ya berapa miliar harganya kali gitu, berapa ratus miliar mungkin ya gitu kan. Terus habis itu apa, itu kan proyek rugi gitu, nggak ada untungnya. Ada brand segala macam, iklan segala macam itu mahal, tapi tetap aja kayaknya nggak nutup gitu. Tapi apa untungnya? Untungnya adalah create perception gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa brand otomotif Jepang yang di sana dan bisa compete sama brand Eropa yang di benak konsumen Indonesia, itu Eropa tuh lebih keren dari Jepang, teknologinya lebih bagus. Tapi kayak contoh Formula 1 kemarin itu juara satunya tuh mobilnya Honda ya, dan dia ngalahin Mercedes yang persepsi di market Mercedes itu lebih premium dari Honda. Nah dengan adanya ini jadi create perception bahwa ternyata dia cukup bagus juga. Jadi itu konsepnya anchor. Nah sebaliknya ada konsepnya decoy. Itu konsep decoy ini gimana? Konsep decoy itu adalah kasih harga yang mahal. Sebenarnya yang tadi juga bisa lihat decoy ketika perspektifnya kita geser sedikit. Tapi intinya adalah kasih harga atau value for money-nya buruk sehingga orang pindah ke yang value for money-nya baik gitu ya. Kalau dulu zaman, saya ingat banget dulu zaman masih kuliah suka rakit komputer. Kalau saya saya kuliahnya bukan komputer tapi suka utak-utik aja gitu ya. Terus beli barang ke Mangga 2, motherboardnya beli terpisah, prosesor terpisah, RAM terpisah, hard disk, VGA card, sound card segala macam gitu, casing dan sebagainya gitu ya. Nah triknya selalu saya cari nilai maksimal. Nilai maksimal apa? Biasanya ada nih, prosesor misalnya tipe A sekian, terus habis itu tipe B harganya sekian gitu ya. Nah incremental harganya itu linear dengan incremental speednya, penambahan speednya gitu ya. Terus C sekian, terus harganya juga masih incremental. Nah terus habis itu nanti ada satu titik, tipe di atasnya itu secara harga bedanya jauh, sementara penambahannya sebenarnya nggak banyak. Nah saya nggak ambil yang ini, saya ambil yang tangga terakhirnya nih gitu. Jadi secara value for money ini luar biasa. Nah ini sebenarnya juga sama gitu kan. Jadi harga yang di atas ini yang dia gede sekali harganya, padahal penambahannya nggak jauh-jauh banget dibanding sebelumnya, itu sebenarnya decoying. Dia kasih di set di situ, orang mikir ngapain lu jual, nggak ada yang beli, nggak banyak yang beli, harganya kemahalan, penambahannya nggak seberapa, tapi dia membantu untuk yang ini terjual karena ini didecoy untuk ke sini. Sebaliknya juga sama, bisa yang didecoy yang di bawah untuk ke atas. Contohnya adalah yang paling sering tuh sebenarnya dipakai tuh yang selalu dibahas di jurusan-jurusan dan sesi-sesi conference behavioral science tuh
Contoh promosinya majalah ekonomis. Jadi dia ngeluarin 3 opsi. Opsi pertama adalah web only, itu $69 kalau nggak salah ya. Yang kedua, jadi langganannya cuma di internet, dapat akses internet itu 69. Terus yang kedua itu print aja, edisi cetak, itu 125. Terus yang ketiga adalah print dan web, dapat dua-duanya tadi, harganya 125 sama yang web. Jadi 69 web doang, print doang 125, print sama web 125. Loh kok bisa gitu kan, ngapain? Ya web kan sebenarnya nggak ada cost-nya, hampir nggak ada cost gitu ya. Kontennya mah sama-sama aja gitu, ini cuma mediumnya dan nggak ada biaya cetak. Kalau print ada biaya cetak gitu ya. Nah, orang paling banyak pilih mana? Yang ketiga gitu kan. Yang ketiga yang 125 dapat print sama web. Kenapa? Ya ngapain kalau udah 125 ngambil print doang, ngapain? Ambil yang print sama web lah gitu. Tapi kalau sama 69, oh kan ini lebih lengkap, lebih enak gitu. Jadi orang ngambil ini. Terus habis itu kita berpikir gitu kan. Wah, kalau gitu nggak ada gunanya dong yang tengah. Beneran yang tengah ini nggak ada yang milih, 0 gitu ya. Jadi yang paling banyak dipilih yang ketiga, yang kedua banyak dipilih yang pertama gitu ya. Terus habis itu nggak ada gunanya, yang tengah aja kita buang. Nah begitu yang tengah dibuang, yang print only 125 dibuang, jadi kan ada 2 opsi. Opsi pertama web only 69, terus opsi kedua adalah print dan web itu 125. Nah komposisinya berubah, yang paling banyak terjual justru yang web only yang 69 gitu kan. Yang 125 yang print sama web itu nggak banyak kejual. Kenapa? Karena begitu yang tengah ini nggak ada, orang akan melihatnya, oh ini lebih murah, yang satu ini lebih lengkap gitu kan. Nah tinggal orang cari murah apa cari lengkap. Kalau tadi orang terjebak, yang tengah ini itu gunanya untuk didikoy sehingga orang ke atas. Ini mengalihkan perbandingan antara 1 dan 3 dengan diselipin di tengah gitu kan. Perbandingannya 1 sama 2, mendingan mana, print atau web? Ya enak, kalau print tuh lebih enak sih gitu ya, tapi kok mahal banget. Oh ya udah, ini ada satu opsi lagi sama print, tapi dapat print dan web, sehingga orang pilih ketiga. Jadi seringkali ketika kita jualan barang, ketika kita set harga, kita nggak sadar bahwa harga-harga yang jelek, feature-feature yang jelek kita taruh itu, ngapain ditaruh? Itu juga cuma bikin nggak bakal laku juga. Ya memang dianya nggak bakal laku, tapi dia bisa berfungsi untuk bikin yang sampingnya itu jadi lebih laku gitu. Jadi memang nggak semudah nggak semudah itu ya, orang nggak rasional ya, cuma ngilangin satu tuh habis itu komposisi berubah. Itulah behavioral science gitu ya. Nah terus trik yang ketiga, ini ada yang namanya the middle price. The middle price ini apa sih? Ini banyak banget dipakai sama coffee shop gitu ya. Orang kalau jualan coffee shop biasanya nawarin 3 opsi, small, medium, large kan gitu ya. Starbucks punya namanya sendiri gitu ya. Ada venti, ada tall, ada grande gitu ya. Nah mana yang mau dipilih itu tergantung sama framingnya sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kita mau dapat revenue lebih banyak, maka incremental cost-nya, ini di Starbucks dilakukan itu kan, dari yang kecil, sedang, sama besar, incremental cost-nya itu marginal, kecil, sementara penambahannya seolah-olah besar, sehingga orang, nambah 2.000 aja gue dapet yang tengah, ini nambah 3.000 aja dapet yang gede, ya udah deh 2.000 3.000 kan gak seberapa, ambillah yang atas gitu ya. Jadi ketika kita mau jual yang atas, itu incremental cost-nya dibikin marginal aja gitu kan, ketimbang penambahannya, sehingga orang kedorong ambil yang atas, orang cenderung untuk upsell ke atas gitu kan. Nah tapi ketika incremental value sama harganya linear, jarak antara misalnya 20, 30, 40 mili, harganya 20.000, 30.000, 40.000 rupiah, kan linear kan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah beli yang mana aja. Biasanya, nah inilah berlaku middle price. Middle price effect adalah orang cenderung beli yang tengah. Kenapa beli yang tengah? Karena orang nggak mau salah. Ketika beli yang kecil nanti kurang gitu kan. Ketika beli yang gede nanti kelebihan gitu kan, nggak habis. Jadi orang ya udahlah yang sedang-sedang aja gitu kan. Jadi rumusnya gitu. Nah tapi terus kalau pakai yang middle price ini gimana caranya untuk naikin revenue? Bisa nggak? Bisa aja. Opsi pertama balik lagi ke tadi gitu kan. Incremental cost-nya didorong untuk supaya orang nambah sedikit dapatnya lebih banyak. Atau yang kedua adalah tetap pakai harga linear, tapi opsi yang bawah di delete. Jadi misalnya tadi 20, 30, 40 mili gitu ya. Kan yang banyak terjual kan yang 30. Nah, kita mau naikin gimana caranya yang banyak terjual yang 40? Gampang, 20-nya di delete, enggak ada opsi 20, adanya 30, 40 dan 50. Nah, yang terjual yang tengah lagi yang 40 gitu. Jadi sebenarnya dengan mindahin segitu, dengan mindahin framing aja itu bisa berubah. Nah, itulah the beauty of behavioral science sama neuromarketing. Jadi emang bisa berubah sana sini gitu ya. Nah, terus ada beberapa tips ya yang sebenarnya juga bisa diaplikasikan ketika kita ngomongin pricing and promotion strategy. Pertama adalah kalau bisa nulis you save berapa, kamu berhemat berapa sih ketika milih ini gitu ya. Jadi bantu orang untuk
iya ya saya lumayan hemat ya. Walaupun hati-hatinya adalah kalau hematnya terlalu murah, terlalu marginal, nggak jadi kedorong. Kamu hemat 235 perak, so what gitu kan, orang nggak mau. Terus kedua adalah social proof gitu kan, kita bisa tunjukin bahwa sebagian besar orang pilih yang ini loh, sehingga orang ngerasa oh ya udah, orang tuh kan nggak mau salah ya, apalagi salahnya sendirian, udah salah sendirian itu malu. That's why makanya ya udahlah kita bisa nudge orang untuk kesana. Jadi itu trik-trik yang bisa dilakukan. Nah terakhir apa sih yang harus dihindari ketika kita menggunakan pricing and promotion strategy? Ini banyak banget jebakannya gitu ya. Yang pertama jangan berpola. Banyak orang yang tidak sadar ini. Ketika kita berpola, oh pokoknya dia selalu diskon. Misalnya contoh lah, semua barang itu berdiskon ketika Ramadan sama akhir tahun. Akhirnya periode-periode dekat Ramadan sama periode-periode dekat akhir tahun itu biasanya turun dulu, terus habis itu baru langsung loncat. Kenapa begitu? Karena ketika orang udah tahu bahwa oh nanti Ramadan juga promo gitu ya, misalnya Ramadannya bulan April, maka orang menunda baju yang tadinya mau beli baju bulan Maret gitu ya. Nanti aja tunggu bulan depan ada promo kok, tungguin aja. Jadi kayak gitu. Ketika kita tahu, ketika ada polanya apapun itu, orang akan menunggu gitu. Jadi dan secara financial company akan rugi karena sebenarnya cuma mindahin dari yang di depannya sama di belakangnya ke periode promo, tapi kita harus kasih diskon sehingga marginnya kita cut gitu. Jadi walaupun in total jumlah pembelinya sama gitu ya, anggaplah sama karena dia mindahin ya, tapi terus habis itu secara revenue bisa aja nggak lebih gede. Itu pertama, makanya jangan berpola. Yang kedua adalah commit. Wah ini paling bahaya. Kalau kita bilang minggu ini hanya minggu ini, ya tepatin. Kayak orang properti ya bilang Senin harga naik, ya tepatin. Ketika Senin nggak naik orang nggak mau. Kenapa? Karena orang mikir gitu kan, kemarin katanya Senin harga naik, ini udah Senin harganya nggak naik gitu kan, jangan-jangan nggak laku, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, nanti kalau beli jangan-jangan besok harganya turun dan lain sebagainya. Terus habis itu balik lagi trust ke episode berapa ya, 2 episode lalu yang saya bilang soal ketika orang udah nggak percaya, terus orang jadi ngerasa aduh ini bener apa enggak sih gitu, yang kemarin aja nggak bisa dipegang, ini jangan-jangan juga sama nggak bisa dipegang juga. Jadi orang jadi decision paralysis, terus akhirnya menjadi menunda. Terus habis itu yang ketiga adalah ya ini prinsip umum banget ya, tapi yang beli lebih awal itu harus dapat diskon lebih. Nah, seringkali orang nggak tahu gitu kan, bikin diskon aja nggak terencana gitu kan. Diskonnya sekarang misalnya 30%, bulan depan 40%. Wow, itu ngamuk. Kenapa? Lah, gue beli lebih awal gitu ya, lebih awalnya berdempetan ya. Kenapa dia yang beli belakangan yang diskonnya lebih gede? Nah, ini seringkali businessman itu tidak punya mental baja ya. Jadi jualan dikasih diskon 30%, wah nggak laku lagi, kita nggak nyampe target, ya udah jalanin lagi, perpanjang seminggu, diskonnya kita tambah 40%. Iya yang kemarin udah beli 30% ngamuk gitu. Jadi itunya harus hati-hati dan akhirnya balik lagi kita nggak dipercaya, orang jadi bingung ini bener apa enggak, nanti jangan kayak kemarin decision paralysis lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu yang juga harus dihindari adalah ketika diskon itu terlalu diumbar. Jadi nggak ada urgensinya. Orang kan di episode yang sebelum ini saya ngomongin bahwa diskon itu sebenarnya create urgency gitu ya. Nah tapi ketika begitu konsisten, ini bikin apa ya? Bikin orang jadi udahlah ini kok sering banget diskon. Jadi orang nggak ngerasa diskon itu ada urgensinya. Ya udahlah gitu kan. Ingat bahwa otak manusia, saya lupa episode berapa saya ngomongin soal itu, adaptation machine. Otak manusia itu beradaptasi. Diskon yang sama itu tidak akan terasa nikmatnya sama seperti pertama kali kita dapat diskon itu. Dan ini bukan cuma diskonnya, apapun gitu. Makanan yang enak, piring pertama enak, piring kedua udah nggak seenak piring pertama gitu kan. Apalagi pacaran pertama kali baru jadian, mesra, lama-lama nggak seseru yang sebelumnya. Jadi itu tadi, ini juga sama, ketika diskon terlalu diumbar terus-terusan aja ya akhirnya orang nggak lebih tertarik gitu ya. Nah yang terakhir ini penting, hati-hati. Kalau saya bukan orang yang kelompok yang berkeyakinan bahwa diskon itu harus di A/B test gitu. Kenapa? Karena A/B test itu untuk mencapai statistical significance itu harus cukup jumlah respondennya. Nah bayangin kalau kita dalam satu waktu kita ngedorong, ini yang digital ya, ngedorong produk yang sama ke 2 orang yang berbeda atau ke ribuan orang yang berbeda. Yang satu diskonnya 30%, yang satu 40%. Yang dapat 30% kan ada kemungkinan dia temenan sama yang 40%. Begitu dia ngobrol, lo dapat berapa? Gue dapat, kok gue cuma dapat 30%, kok bisa lo 40%? Nah dia jadi balik lagi tidak percaya. Ketika kita berpikir brand itu adalah selalu tentang trust.
kita beli brand karena kita percaya brand ini deliver sesuatu. Kalau harganya tidak konsisten karena kita A/B test, itu berbahaya juga buat brand. That's why makanya saya bukan believernya bahwa brand itu harus di A/B test. Saya tahu bahwa A/B test ini sebenarnya bukan buat ngelihat mana yang works, yang lebih murah atau lebih gede, karena udah pasti yang diskon lebih gede itu lebih works. Tapi in total, apakah ketika kita kasih diskon lebih gede, in total itu revenue yang kita dapetin lebih banyak apa enggak? Nah, tapi resikonya harus dipertimbangkan buat brand. Kalau kita peduli sama brand, kalau enggak ya sudah lah ya. Gitu. So makanya pada akhirnya kita perlu bangun brand gitu ya, supaya kita nggak pusing sama diskon. Kita udah bahas di 3 episode bahwa ketika brand itu bisa dibangun, ketika kita bisa nunjukin bahwa brand ini bisa deliver sesuatu buat kalian, orang lihat itu, bukan ngelihat biaya produksi. Gitu kan. Jadi kita bisa bikin orang lihat value dari non technical atau dari dari production cost. Dia nggak ngelihat itunya, tapi dia ngelihat value-nya buat saya apa. Gitu. Dan orang mau bayar mahal karena lebih ke apa yang mereka dapat ketimbang apa yang mereka beli. Gitu. Mudah-mudahan mencerahkan pricing promotion strategi dari behavioral science and neuromarketing perspective.